历经九生九世，我早已无所畏惧。 Selamat menonton untuk semuanya. Video ini hanya alur cerita tentang film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan bahwa Qin Yang sedang berada di rumah Ye Ziqing untuk melihat kondisi ibunya Ye Ziqing, dan di situ juga sedang ada Chu Fangzheng, seorang alkemis spiritual tingkat 3. Dan karena Chu Fangzheng merasa diremehkan oleh Qin yang hanya seorang bocah berumur 16 tahun, dia pun menjadi tersinggung. Chu Fangzheng pun mendengus, racun kalajengking lengan Jiuyo sangat mendominasi. Racun dingin memasuki tubuh dan sulit dihilangkan. Hanya roh api langit yang bisa menyingkirkannya. Roh api langit memiliki aura yang sangat berapi-api dan sangat ganas. Netralisasi antara keduanya bisa saling meniadakan. Masalahnya bukan pada diriku, tetapi karena sesuatu terjadi dalam tubuh Nyonya Ye. Sesuatu terjadi? Qin Yang mencibir dan berkata, apakah karena 5 organ dalam tubuh telah membentuk siklon yin dan yang, dan napas yin dan yang tidak teratur? Begitu tindakan atau suasana hati Nyonya Ye terpengaruh, racun akan meledak. Mendengar ini, mata indah Ye Ziqing berkilat. Dia tidak pernah memberitahu Qin Yang tentang hal ini. Lalu bagaimana? Bodoh. Qin Yang langsung mencela, apa yang kau tahu? Ini terjadi karena sirkulasi energi dalam tubuh Nyonya Ye tidak berjalan dengan baik. Penyebab utamanya adalah karena kristal roh api langit dan racun dingin sama-sama sangat mendominasi. Memang keduanya bisa dinetralkan dengan baik, tetapi kau mengabaikan batas yang bisa ditanggung tubuh manusia, dasar idiot. Kau berani menghinaku? Lalu kenapa kalau aku menghina? Qin Yang berkata lagi, kau pikir Pil Yanyu bisa menekannya? Tentu saja. Lupakan saja. Qin Yang kembali berkata, kau seorang alkemis tingkat 3, seharusnya kau tahu efek dari Pil Yanyu. Pil itu hanya akan memaksa potensi tubuh Nyonya Ye keluar dan menekan racun panas dan dingin. Namun, pada akhirnya hanya akan melemahkan umur Nyonya Ye lebih jauh dan menghabiskan fondasi tubuhnya. Master Chu Fangzheng, kau tidak tahu hal ini bukan? Omong kosong. Melihat tatapan tidak ramah dari Ye Tongyuan dan Ye Ziqing, Chu Fangzheng berteriak dengan hati yang bersalah, itu semua omong kosong belaka. Kepala keluarga Ye, kau tidak percaya pada alkemis tingkat 3 sepertiku, dan malah ingin percaya pada bocah muda ini? Jika kau tidak bisa mempercayai kata-kata Tuan Qin, aku tidak tahu apakah kau bisa mempercayai perkataan orang tua ini? Tiba-tiba, suara tawa terdengar, membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Di luar pintu, beberapa sosok masuk satu persatu. Pemimpinnya adalah Master Jiang Rong. Master Jiang Rong. Ye Tongyuan terkejut ketika melihat siapa yang datang. Meskipun Jiang Rong jarang berada di Kekaisaran Beiming, Ye Tongyuan masih ingat wajahnya dengan jelas karena mereka pernah bertemu sekali dulu. Kau mengenalku? Jiang Rong menatap Ye Tongyuan dengan sedikit terkejut. Master Jiang, kita pernah bertemu sekali, saat itu adalah ketika Master Jiang Rong dipromosikan menjadi alkemis tingkat 7. Ye Tongyuan sedikit canggung dan berkata, namun, Master Jiang Rong tentu tidak mengenalku. Jiang Rong. Di sisi lain, wajah Chu Fangzheng berubah sedikit pucat. Jiang Rong adalah alkemis spiritual terkenal di benua Jiuyo, seorang alkemis spiritual tingkat 7, sementara dia hanya seorang alkemis spiritual tingkat 3. Jarak perbedaan mereka seperti langit dan bumi. Tingkat kultivasi dan penguasaan alkimia mereka benar-benar tidak bisa dibandingkan. Jiang Rong menatap Qin Yang, tersenyum sedikit, dan berkata, maaf mengganggu, apakah ini Master Chu Fangzheng? Racun kalajengking lengan Jiuyo memang sangat dingin, tetapi energi panas dari roh api langit bahkan lebih berlebihan. Netralisasi antara keduanya memang dapat meniadakan satu sama lain. Tapi, apakah kau sudah memikirkan sifat fisik dari Nyonya ini? Seorang prajurit tingkat 4 roh sama sekali tidak bisa menahan tekanan besar dari 2 racun panas dan dingin ini. Aku rasa kau terlalu meremehkan masalah ini. Mendengar ini, ekspresi Chu Fangzheng menjadi sangat jelek. Selain itu, seperti yang dikatakan Tuan Qin tadi, Pil Yanyu memang bisa menekan racun, tetapi hanya dengan mengorbankan vitalitas Nyonya ini. Pada akhirnya, dia tetap tidak akan bisa lolos dari kematian. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Ye Tongyuan berubah dingin. Chu Fangzheng,
apakah kau berniat membunuh istriku? Energi kuat dari ranah jiwa meledak dari tubuh Ye Tongyuan, menekan seluruh ruangan. Aku? Chu Fangzheng terlihat panik dan buru-buru berkata, ini tidak ada hubungannya denganku. Bahkan Master Jiang Rong tidak bisa menghilangkan racun kalajengking lengan Jiuyo. Aku hanya mencoba menetralkannya dengan roh api langit agar nyonya bisa hidup lebih lama. Mendengar ini, Ye Tongyuan menatap Jiang Rong. Jiang Rong mengangguk dengan wajah serius dan berkata, dengan keahlianku sebagai alkemis tingkat 7, kecuali seseorang memiliki kekuatan yang melampaui ranah roh, maka... Begitu kata-kata ini keluar, wajah Ye Tongyuan menjadi semakin suram. Jika bahkan Master Jiang Rong mengatakan hal seperti itu, maka... Patriark Ye, kau juga sudah melihatnya, bahkan Master Jiang Rong pun tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang aku lakukan sudah merupakan batas kemampuanku. Chu Fangzheng menghela napas lega. Siapa bilang tidak ada cara untuk menyembuhkannya? Tiba-tiba, Qin Yang berbicara. Mendengar ini, Chu Fangzheng melirik Qin Yang dengan sinis dan mendengus, Master Jiang Rong saja tidak bisa melakukannya, tapi kau bisa. Bocah sialan, apa kau pikir kau lebih hebat daripada Master Jiang Rong? Bisakah kau diam dan menutup mulutmu yang berisik? Qin Yang bahkan tidak ingin repot-repot meladeni Chu Fangzheng. Orang ini jelas tidak peduli apakah pasiennya hidup atau mati, dan bahkan jika dia ingin menetralkan racun serta memperpanjang hidup, dia tidak perlu menggunakan roh api langit. Melihat Qin Yang, Jiang Rong tiba-tiba berbicara dengan nada serius. Benar, aku mungkin tidak bisa melakukannya, tetapi Tuan Qin mungkin punya cara. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang yang hadir terkejut. Siapa Jiang Rong? Seorang alkemis tingkat 7 yang terkenal, dan dia sendiri mengatakan hal itu? Ye Tongyuan, sebagai kepala keluarga Ye, mulai menyadari sesuatu. Sepertinya Jiang Rong sangat menaruh harapan pada Qin Yang. Apa yang dikatakan putrinya sebelumnya, bahwa alkimia Qin Yang luar biasa dan tidak dapat ditebak, tampaknya memang benar adanya. Baiklah. Chu Fangzheng tiba-tiba berkata, kalau begitu sembuhkan Nyonya Ye dan berhenti berpura-pura hebat di sini. Apakah aku bisa menyembuhkannya atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Qin Yang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, kau tidak bisa melakukan apapun, jadi jangan menghalangi jalanku. Mendengar ini, wajah Chu Fangzheng memerah karena marah. HMPH, kalau kau bisa menyembuhkan Nyonya Ye, aku, Chu Fangzheng, akan berlutut dan memanggilmu Master Qin. Tapi kalau kau gagal, kau akan menjadi pelayanku seumur hidup. Mendengar ini, senyum perlahan muncul di sudut bibir Qin Yang. Mencari cara untuk menampar wajah, dia malah datang sendiri untuk dipukul. Saya sangat tidak sabar. Sepertinya aku akan merasa bersalah jika tidak menghajarnya. Baik. Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, melihatmu begitu ingin berlutut kepadaku, aku, Qin Yang, menerima tantanganmu. Setelah kata-kata itu diucapkan, suasana di dalam ruangan menjadi aneh. Meskipun Jiang Rong tahu bahwa Qin Yang memiliki pengetahuan yang luar biasa, bahkan lebih unggul darinya, dia juga menyadari bahwa Qin Yang hanya berada di tingkat spirit sirealm, dan api pilnya masih di tingkat bawah orange, yang hanya cukup untuk meracik pil tingkat pertama. Namun, racun yang diderita Nyonya Ye jelas bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dengan obat tingkat pertama. Ye Tongyuan semakin gelisah saat ini. Ini menyangkut nyawa istrinya, jadi dia harus benar-benar memperhatikannya. Sementara itu, mata indah Ye Ziking memancarkan kilauan. Dia sudah menyaksikan cara Qin Yang menangani berbagai hal sejak tadi. Jika Qin Yang mengatakan bisa, maka pasti bisa. Setelah itu, Qin Yang berjalan mendekati tempat tidur. Dengan lembut mengulurkan telapak tangannya dan menatap wanita yang terbaring di tempat tidur, Qin Yang sedikit terkejut. Wanita ini mengenakan gaun panjang berwarna biru muda, menutupi lekuk tubuhnya yang sempurna. Meskipun sedang berbaring dengan wajah pucat, dia tetap memberikan kesan cantik dan menawan. Berbeda dengan kecantikan mata Ye Ziking yang pemalu, wanita ini sudah berusia lebih dari 40 tahun, tetapi tetap memancarkan pesona yang luar biasa. Tidak heran Ye Ziking begitu cantik, dengan ibu secantik ini, bagaimana mungkin dia tidak menawan? Pasti, ketika masih muda, Nyonya Ye juga merupakan wanita yang sangat jelita. Tidak mudah bagi Ye Tongyuan untuk menikahinya dan menjadi kepala keluarga Ye. Bocah bau, kalau kau memang tidak punya cara, berhentilah membuang-buang waktu semua orang di sini.
Ye Ziking hadir. Qin Yang menoleh, melirik Chu Fangsheng, lalu berkata dengan tenang, bungkam dia. Mendengar itu, wajah Chu Fangsheng langsung memerah. Ye Ziking ragu sejenak. Bagaimanapun, Chu Fangsheng adalah seorang alkemis spiritual tingkat 3. Jika benar-benar membungkamnya, dengan pengaruhnya di ibu kota kekaisaran, dia bisa membawa banyak masalah bagi keluarga Ye. Masalah ini bukan seperti membunuh Su Shengyo yang bisa diselesaikan dengan mudah. Namun, Ye Tongyuan yang khawatir akan keselamatan istrinya langsung menatap tajam ke arah Chu Fangsheng. Jika kau mengganggu Tuan Qin, meskipun kau seorang alkemis tingkat 3, aku, Ye Tongyuan, tidak akan memaafkanmu. Merasa terancam, Chu Fangsheng hanya bisa menahan diri dan tidak berkata sepatah kata pun. Qin Yang melirik Ye Tongyuan dengan tatapan menghargai, lalu dengan lembut menyentuh lengan Gu Yuehan dengan telapak tangannya. Sedikit demi sedikit, api pil meresap ke dalam tubuh Gu Yuehan. Luar biasa. Melihat adegan ini, Master Jiangrong tidak bisa menahan diri untuk memuji. Seorang ahli alkimia juga disebut tabib, yang menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Namun, alkemis biasa hanya bisa menggunakan api pil mereka sebagai perpanjangan tangan untuk meraba tubuh pasien dari luar. Hanya mereka yang benar-benar menguasai api pil yang bisa memasukkan api itu ke dalam tubuh pasien untuk menyelidiki lebih dalam. Dulu, aku harus bekerja keras memadukan alkimia dan api pil agar bisa mencapai tahap ini. Aku baru bisa melakukannya setelah mencapai tingkat alkemis peringkat 2. Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. Seorang alkemis peringkat 7 seperti Master Jiangrong saja butuh perjuangan besar untuk mencapai langkah ini. Namun, Qin Yang dengan mudah menunjukkan ketampilan ini. Sementara itu, Sheng Xinrui hanya mengangguk puas. Dia sudah terlalu sering menyaksikan kehebatan alkimia Qin Yang. Apapun yang dilakukan Qin Yang, dia merasa memang sudah sewajarnya begitu. Namun, Chu Fangsheng hanya mendengus. Tak peduli sehebat apapun Qin Yang, dia tetap saja alkemis tingkat 1 dengan api pil kelas bawah orange. Dia hanya bisa membuat pil tingkat 1. Apa itu cukup berguna? Racun panas dan dingin di tubuh Gu Yuehan bahkan tidak bisa diatasi oleh Master Jiangrong. Anak ini mau menyembuhkan? Omong kosong. Tapi Qin Yang tak memedulikan pikiran orang lain. Dia hanya fokus. Jika alkimia miliknya sudah setingkat Master Jiangrong di peringkat 7, maka racun dingin Gu Yuehan bukanlah masalah besar. Namun, meskipun ia hanya seorang alkemis tingkat 1 saat ini, tetap ada cara. Hanya saja, caranya lebih merepotkan. Namun, semakin ia menyelidiki, semakin ia menyadari bahwa aura dalam tubuh Gu Yuehan sangat aneh. Lebih tepatnya, racun panas dan dingin itu sendiri yang aneh. Dingin dan panas, keduanya bercampur dalam jiwanya, menyatu dengan jiwa Gu Yuehan. Ini sungguh tidak masuk akal. Namun, sebuah senyum muncul di wajah Qin Yang. Temuan ini memang di luar dugaan, tetapi justru merupakan hal baik. Qin Yang perlahan berdiri dan menghembuskan napas. Ye Tongyuan dan Ye Ziking menatapnya dengan wajah tegang, keringat menetes di dahi mereka. Aku bisa menyembuhkannya. Qin Yang memberikan senyum menenangkan dan berkata, aku rasa di rumah ini pasti ada banyak pil penguat tubuh bukan? Pil penguat tubuh? Pil kelas rendah? Bahkan yang paling umum? Untuk apa Qin Yang meminta pil ini? Ada, jawab Ye Ziking tanpa ragu. Bagus, berapapun jumlahnya, ambil semua. Jika kurang, beli lebih banyak. Setidaknya puluhan ribu butir. Puluhan ribu? Untuk apa sebanyak itu? Ye Ziking memang tidak mengerti, tetapi tetap melaksanakan perintah Qin Yang. Ye Tongyuan ingin bertanya, tetapi menahan diri. Tak lama kemudian, Ye Ziking bersama beberapa pelayan membawa 10 peti berisi pil penguat tubuh. Semua orang di ruangan itu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ingin dilakukan Qin Yang? Satu persatu peti dibuka, menampakkan ribuan pil penguat tubuh. Qin Yang menatap pil-pil itu dan mengangguk puas. Tuan Qin. Ye Tongyuan akhirnya tak bisa menahan diri lagi, metode apa yang akan kau gunakan? Sebenarnya, bukan hanya dia, semua orang ingin tahu. Metode menyelamatkan nyawa. Qin Yang berkata santai, pil penguat tubuh digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Terima kasih sudah menonton videonya.
Dan sampai jumpa di episode berikutnya.